Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri Warung Jati ingin mempresentasikan kelas kami 117AD07. Untuk anggota kami, yang pertama Ahmad Husairi dengan NIM 11172294. Yang selanjutnya Ninik Sulistiawati, saya sendiri 11172068. Yang ketiga ada Dede Lutfi Ajis KM dengan NIM 11172123. Yang keempat ada Nur Hadi dengan 11172117. Dan yang terakhir Fahri Septian dengan NIM 11172354. Akan menjelaskan di sini di mana bab 1 dari pendahuluan. Yang pertama latar belakang proses bisnis TI ini yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 9, yaitu salah satu sekolah menengah pertama swasta di Jakarta yang berlokasi di Jalan Limau 3, RT 3, RW 3, Kramat Pela, Kebayoran Baru. Berada di lokasi yang strategis di tengah kota dan mudah dijangkau, apalagi di era digital seperti saat ini yang sudah banyak transportasi online. Itu menjadi salah satu poin plus dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini. Sekolah Islam modern yang berbasis digital dengan school brandnya itu Smart School, senantiasa membekali peserta didik dengan nilai-nilai spiritual, manner, aktif, respect, serta toleran. Dengan visi yang ada dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, yaitu The Best Islamic Education for Golden Generation, SMP Muhammadiyah 9 Jakarta siap mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang islami, cerdas, terampil, serta santun. Maksud dan tujuan dari analisa proses bisnis teknologi informasi pada penerimaan siswa baru SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini, yang pertama menyelesaikan tugas UAS mata kuliah proses bisnis TI. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan bagi calon peserta didik yang akan mencari sekolah baru, yaitu yang pertama kan melakukan pendaftaran itu menjadi lebih mudah. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data siswa dan pengurutan nilai dalam seleksi penerimaan siswa baru. Yang keempat, kemudahan masyarakat untuk mengakses website resmi SMP Muhammadiyah 9 Jakarta dalam hal mencari informasi proses pembelajaran yang akan didapatkan setelah mendaftar. Untuk waktu pelaksanaan proses bisnis TI di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini, yang pertama itu kita lakukan tanggal 18 Oktober 2020. Kami melakukan survei awal untuk memperoleh izin dari perwakilan pihak SMP Muhammadiyah 9 Jakarta untuk mendapatkan izin mencari data tambahan atau data mentah untuk analisa proses bisnis kami. Setelah itu, tanggal 24 Oktober, kami memulai proses pengumpulan data dan pengolahan data kami lakukan secara virtual dari tempat kami masing-masing. Salah satunya kami juga memanfaatkan grup WA dari kelompok kami. Setelah itu, tanggal 31 Oktober 2020, pembagian tugas masing-masing anggota tim untuk penyusunan makalah serta mencari data tambahan yang akan diperlukan untuk penyusunan proses bisnis TI makalah kami. Yang keempat, kami melakukan penyelesaian masalah sesuai pembagian tugas masing-masing yang sudah disepakati. Untuk peran anggotanya masing-masing, yang pertama, Saudara Ahmad Husairi sebagai ketua kelompok. Selain sebagai ketua kelompok, Ahmad Husairi juga menjadi pegawai di bagian tata usaha SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Untuk mendapatkan izin dari pihak sekolah, tidak mengalami kesulitan berarti karena sudah mendapatkan informasi yang dijamin dan itu mendapatkan nilai plus dari kelompok kami. Yang kedua,
Saya sendiri, Nindik Sulistiawati, sebagai anggota kelompok menyelesaikan bab 1 serta mengedit kesesuaian penulisan makalah yang disesuaikan dengan outline skripsi. Yang ketiga, Saudara Nur Hadi menyelesaikan bab 2 dan membuat tampilan presentasi PowerPoint. Yang keempat, Dede Lutfi Aziz, dia mendapatkan pembagian tugas menyelesaikan bab 3 serta membuat video presentasinya menjadi lebih menarik. Yang terakhir, Saudara Fahri Septian, selain menyelesaikan bab 4 dan daftar pustaka, dia juga bertugas mengecek kembali apakah makalah ini sudah siap upload atau belum. Sekian. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kami persilakan Saudara Nur Hadi untuk menjelaskan pengertian proses bisnis. Selanjutnya, pengertian proses bisnis. Menurut Davenport, pada tahun 1993, proses bisnis yaitu aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan yang dijalankan di suatu organisasi tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa suatu proses, oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang dengan suatu awalan dan akhiran dan secara jelas mendefinisikan input dan output. Selanjutnya, tujuan dan target. Target sasaran bisnis. Pertama, sasaran jangka pendek, sasaran jangka menengah, dan sasaran jangka panjang. Merumuskan strategi bisnis. Pertama, menetapkan sasaran strategis, menganalisis organisasi dan lingkungan, menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, Dede Lutfi. Untuk Dede Lutfi, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di poin 3.1 ada tujuan perusahaan, selanjutnya di poin 3.2 yaitu visi dan misi. Untuk visi itu the best Islamic education for golden generation, dan selanjutnya misinya yaitu yang pertama melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif baik akademik maupun non akademik kepada setiap siswa sesuai bakat dan kemampuannya sehingga dapat berkembang semaksimal mungkin. Selanjutnya, membudayakan suasana Islami di lingkungan warga sekolah untuk terciptanya masyarakat sekolah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, memberdayakan seluruh warga sekolah dan instansi-instansi yang terkait serta masyarakat luas dalam rangka menciptakan mutu sekolah yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Selanjutnya, ada tujuan perusahaan. Tujuan dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta adalah 1. Terwujudnya manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Poin nomor 2, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan untuk pembangunan masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, baik. Selanjutnya saya akan bahas berkenaan dengan struktur organisasi di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Ini kita ambil sampel pada tahun ajaran 2020-2021. Di sini ada pimpinan tertinggi adalah Ketua Majelis Tidasmen, kemudian di bawahnya ada Kepala Sekolah, yang di sampingnya merupakan Ketua Komite. Kemudian ada bagian dari Kepala Tata Usaha yang di bawahnya ada staf administrasi akademik, staf umum Sarpras, kemudian ada bendahara.
Kemudian di bawah kepala sekolah terdapat ada staf kurikulum, staf humas, dan staf kesiswaan. Kemudian ada pustakawati, kepala laboratorium, kemudian di bawahnya lagi adalah dewan guru. Yang terakhir adalah peserta didik. Kemudian untuk proses bisnis berjalan, secara diagram activity-nya adalah di sini kita ada 4, yaitu calon peserta didik, kemudian tata usaha, bendahara, kemudian kepala sekolah. Untuk awalan pendaftaran, biasanya calon peserta didik membayar formulir, kemudian tata usaha akan mengelola pembayaran tersebut, kemudian akan memberikan sebuah formulir yang nantinya akan diisi oleh calon peserta didik. Kemudian calon peserta didik melakukan tes pemetaan, kemudian tata usaha mengelola hasil tes, yang hasil tes tersebut akan bisa dilihat oleh calon peserta didik, kemudian peserta didik pembayaran ini akan langsung melakukannya oleh bendahara, kemudian bendahara akan melaporkan pembayaran ini kepada tata usaha dan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menerima data dan menerima peserta didik, kemudian tata usaha mendata, kemudian peserta didik menerima informasi, diterima. Itu adalah activity diagramnya. Berkenaan dengan analisis SWOT atau matriks SWOT, di sini memang kita ada faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, kemudian ada faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Dari faktor kekuatan, yaitu ada yang pertama ada nama besar Muhammadiyah, kemudian lokasi sangat strategis di tengah kota, status akreditasi A dengan nilai 95, kemudian yang keempat kerjasama dengan Microsoft 365, itu sebagai brandnya, kemudian yang keenam mempunyai banyak ekstrakurikuler. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama kekurangan sumber daya manusia yang dalam pemahaman agama, kurang sumber daya manusia yang dalam pemahaman teknologi. Kemudian yang ketiga, kekurangan peserta didik yang prestasi dalam kegiatan lomba. Yang keempat adalah penampilan gedung masih kurang. Kemudian untuk peluang, memang yang pertama adalah peserta didik dari kalangan menengah ke atas, kemudian ada di komplek terdekat kita ada SD Muhammadiyah 5 sebagai sasaran terdekat kita. Kemudian ada yang ketiga dapat menerima peserta didik dari manapun dan usia berapapun. Yang keempat, sistem pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian untuk ancaman, yaitu sekolah lab school sebagai sekolah favorit di kalangan atas. Kemudian yang kedua, dikelilingi banyak sekolah negeri. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah dengan sistem kemudahan masuk sekolah negeri. Nah, dilihat dari ancaman, kemudian faktor internal dan eksternal, maka strategi yang kita gunakan dalam SO ini, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan minat dan bakat, serta potensi peserta didik. Kemudian yang ketiga, membangun kerjasama yang baik dengan sekolah swasta dan negeri terdekat. Kemudian strategi WO-nya adalah promosi dengan jangkauan yang luas, mengadakan lomba antar SD, kemudian pengenalan sistem pembelajaran yang menyenangkan. Untuk strategi WT-nya, membuat website yang menarik dengan kebutuhan kompleks dalam semua kegiatan yang pembelajaran dapat diakses oleh orang tua peserta didik. Yang kedua adalah membuat kemudahan dalam PPDB. Kemudian yang terakhir, strategi ST, yaitu yang pertama meningkatkan peserta didik dalam keilmuan agamanya. Yang kedua, mengikut sertakan peserta didik
dalam banyak lomba. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan terhadap keinginan orang tua peserta didik. Yang terakhir adalah pengembangan penguasaan teknologi. Demikian untuk analisis SWOT dan metrik SWOT-nya. Untuk selanjutnya akan dibahas kembali oleh Mas Hadi, rekan kita Nur Hadi, untuk kesimpulan dan sarannya. Saya persilakan. Untuk kesimpulan, sistem informasi seleksi penerimaan peserta yaitu pendaftaran, seleksi, serta pengumuman hasil seleksi. Selain memudahkan pengguna, sistem ini juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan data, termasuk dalam perhitungan nilai siswa. Selanjutnya, saran sistem informasi penerimaan siswa baru ini dapat dipadukan dengan sekolah sehingga menghasilkan satu kesatuan informasi sekolah yang interaktif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.